Tadi pada saat perwalian kan Adeline sama Jessica. Ini Jessica ada berarti Adeline jaran. Kita berdoa dulu ya, kita berdoa sebelum memulai pembelajaran supaya diberikan kelancaran pada saat sepanjang pembelajaran ini sehingga kalian bisa belajar dengan sukacita, kemudian nanti pembelajarannya dapat bermanfaat bagi kalian suatu saat nanti. Gitu. Oke, boleh minta tolong Sharon untuk memimpin doa, nak? Terima kasih Sharon. Oke, hari ini kita masuk materi baru. Kalau sebelumnya kan kita sudah belajar tentang pelaku ekonomi ya. Pelaku ekonomi masih ingat ada RTP, RTK, kemudian rumah tangga negara, sama masyarakat luar negeri. Nah, sekarang kita akan belajar tentang harga keseimbangan, tentang permintaan dan penawaran. Belanja ke pasar setiap minggu, Bu. Nawar nggak Arfian? Ya. Pernah nggak Arfian nawar? Apa sih? Nawar. Contohnya? Ya, biasanya 10.000 kan dapat 4 ikat kangkung. Saya minta bonus dikit. Arfian itu belanja kangkung juga memang? Iya, belanja kangkung. Serius? Iya. Keren banget ya. Terus ada lagi nggak yang lain? Coba misalnya yang cewek-cewek nih. Sebelumnya kita lihat tayangan video ini ya biar lebih. Kenapa ya harga semangkok mie bakso adalah X rupiah? Kenapa juga harga sendal jepit Anda itu Y rupiah? Atau mengapa sih harga tiket masuk bioskop sebesar Z rupiah? Ekonomi itu kan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, jadi tidak usah khawatir, tidak sulit kalau misalnya nanti kalian pelajari, itu pasti bisa seperti itu, karena sebenarnya itu juga berhubungan dengan yang kita alami sehari-hari. Jadi logikanya itu maksudnya kita tahu gitu, maksudnya biasanya kita mengalami seperti kayak tadi misalnya tawar-menawar di pasar, itu ada hubungannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini tentang harga pasar, harga keseimbangan pasar gitu ya. Nah, biasanya saya mau nanya nih Kak, biasanya kalau ini dari sisi konsumen ya, misalnya kalian dari sisi pembeli, konsumen itu kan pembeli. Dari sisi pembeli, biasanya kalau misalnya harganya murah, kalian beli dalam jumlah banyak nggak kalau misalnya pas diskon gitu? Ini kan nanti setelah ini skenario pembelajarannya saya sampaikan dulu ya. Setelah ini kan nanti saya jelaskan, share di grup kelas, silahkan join nanti soalnya ada di Google Classroom itu. Terus nanti setelah ini dalam kelompok saya akan bagi jadi 3 kelompok, dalam kelompok terus dikerjakan soalnya itu. Setelah itu nanti dipresentasikan. Terus nanti di akhir kesimpulan sekaligus saya menjelaskan bagi hal-hal yang belum kalian pahami seperti itu. Jadi di awal ini saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Nanti silakan kalian belajar sendiri, mencari sendiri, kemudian nanti di akhir baru saya menjelaskan kalau ada yang belum dipahami. Kan sudah dicek tugasnya belum? Nanti coba saya masuk ke dalam kelompok, nanti setelah ini saya share di grup tugasnya ya. Nanti waktu untuk mengerjakannya mungkin sekitar 30 menit. Nanti saya akan masuk ke kelompok, mungkin sekitar 30 menit. Kalau misalnya nanti kurang waktunya bisa tambah 10 menit seperti itu. Setelah itu nanti masuk ke room ini lagi, kalian presentasikan, kemudian kita bahas bersama. Itu ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Sudah siap masuk dalam kelompok ya? Oke, berarti saya breakout room ya. Sudah dicek tugasnya belum? Nanti coba saya masuk ke dalam kelompok, nanti setelah ini saya share di grup tugasnya ya. Nanti waktu untuk mengerjakannya mungkin sekitar 30 menit. Nanti saya akan masuk ke kelompok, mungkin sekitar 30 menit. Kalau misalnya nanti kurang waktunya bisa tambah 10 menit seperti itu. Setelah itu nanti masuk ke room ini lagi, kalian presentasikan, kemudian kita bahas bersama. Itu ya, ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Sudah siap masuk dalam kelompok ya? Oke, berarti saya breakout room ya.
Halo, Kita bikin PPT, Bu. bukan PPT. Udah, coba saya kirim di itu ya, di grup kelas ya, soalnya. Sebentar. Sudah join di Google Classroom-nya belum? Soalnya di situ. Udah. Udah ya? Soal Iya. yang tugas kelompok tugas kelompok itu loh, Nak. Iya. Yang permintaan dan penawaran itu kan Bu yang jelaskan. Ada 5 pertanyaan. Itu PPT. Bukan, nanti ditulis aja. Jadi nanti kalian salah satu menulis. Ini kan ada berlima ya, pas kan itu ada 5 pertanyaan. Jadi nanti pada saat masuk ke room utama itu apa tuh namanya? Silahkan masing-masing presentasi biar nanti semua dapat nilai keaktifannya aja. Ada pertanyaan nggak, Nah? Ada pertanyaan nggak? Coba nanti saya masuk lagi kalau misalnya ada kesulitan. Itu kayaknya yang agak susah itu di yang nomor 5, yang membuat kurva. Tapi kalau misalnya kalian mengalami kesulitan, itu silahkan si Ray nanti nomor 5 itu dia terlalu enjoy. Halo, kenapa Eugene? Hah? Ada pertanyaan nggak, Nak? Ada kesulitan? Ibu, penawaran ini gimana Bu maksudnya? Kenapa? Nomor 5 gimana? Nomor 5 how? Nomor 5 ya, yang susah nomor 5 ya? Pas gue udah capek, mau marah. Yang susah nomor 5 ya? Halo? Iya, Nomor 1 sampai 4 itu ya, bisa dipahami. Bisa Bu. Sudah terlihat belum? Share screen-nya. Sudah ya. Jadi misalnya ini kan permintaan apa namanya tuh, minuman. Misalnya Thai tea. Misalnya nanti kalian di pasar modern itu kan yang dijual ada banyak. Kalian pilih salah satu aja jenis barang yang dijual di situ untuk mempresentasikan tersebut. Selamat siang Bu Mia dan teman-teman sekalian. Jadi pada saat ini kelompok 2 akan mempresentasikan mengenai soal-soal dari sebelumnya. Jadi yang pertama, jelaskan pengertian permintaan dan penawaran. Pengertian permintaan adalah jumlah barang atau jasa yang diinginkan konsumen pada berbagai tingkat harga selama jangka waktu tertentu. Pertanyaan kedua, jelaskan hukum permintaan dan penawaran. Nah, yang hukum permintaan itu ada 2 hukumnya, itu semakin rendah harga suatu barang, semakin banyak permintaan untuk barang tersebut. Ini kurva permintaannya susu kedelai. Keren kok, keren. Kalau ada harganya 5.000, ada permintaannya 100 gelas, terus harganya 10.000, permintaan. Kesimpulannya apa sih? Hari ini kita sudah belajar apa saja sih? Permintaan dan penawaran. Permintaan dan penawaran. Kemudian apa lagi? Sudah, tugasnya hanya posting di Google Classroom. Nanti minggu depan kita sudah belajar bagaimana penerapannya itu terhadap harga. Jadi ada fungsi permintaan, bagaimana cara menghitung fungsi permintaan. Sisia boleh minta tolong untuk menutup dengan doa. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih. Semua, semoga sehat selalu.